Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Meta dan teman-teman. Hari ini saya Bernardus Orudu Richard Zenrato dengan NIM 171062171 ingin mempresentasikan hasil riset jurnal penelitian kualitatif. Pertama-tama kita ketahui dulu identitas dari jurnalnya. Yang pertama ada judul jurnal. Judul jurnalnya adalah pemanfaatan TikTok sebagai media promosi Yogansa Wedding pada masa pandemi. Yang kedua ada jumlah halamannya, yaitu 6 halaman dari halaman 194 hingga 199. Selanjutnya ada jurnalnya dari Jurnal Universitas Negeri Surabaya dan tahunnya di tahun 2021. Penulisnya adalah Anissa Prilia Wardani, Dindi Sinta Megasari, Sri Uso Duning Tias, dan Nian Kustianti. Yang pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mencari tahu dan mendapatkan gambaran peristiwa tertentu yang berlandaskan dengan fakta-fakta secara terperinci melalui pengalaman atau fakta historis yang terjadi pada Yogansa Wedding. Pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Fenomenologi ini jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengarkan lebih dekat dan terperinci penjelasan pemahaman individual tentang pengalamannya. Fenomenologi ini pada penelitian kualitatif ini digali melalui interview khusus pada pengalaman-pengalaman pemilik dari Yogansa Wedding untuk mencari data secara nyata, konsisten, dan terperinci. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Galeri Yogansa Wedding yang lokasinya berada di Jalan Lidah Wetan 7, Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yakni bulan Mei hingga bulan Juni 2021. Lalu ada desain dan riset kualitatif. Yang pertama ada menentukan masalah, yang kedua ada teknik sampling, yang ketiga ada menentukan jenis data, yang keempat ada menentukan instrumen pengambilan data, yang kelima ada menentukan metode pengumpulan data, dan yang terakhir ada menentukan teknik analisis. Masalah yang ditentukan oleh peneliti adalah upaya pemanfaatan sosial media TikTok sebagai media promosi dalam masalah ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dikarenakan peneliti berasal dari program studi Tata Rias, maka masalah yang diambil dalam upaya penyedia jasa Tata Rias dalam pemanfaatan sosial media TikTok akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui cara wawancarai pemilik dari Yogansa Wedding dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi yang telah diterapkan. Selanjutnya ada menentukan jenis data. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara one-to-one terhadap pemilik dari Yogansa Wedding. Peneliti berharap dengan menggunakan jenis data wawancara one-to-one dapat menerapkan pendekatan personal dengan pemilik dari Yogansa Wedding sehingga wawancara dapat dilakukan secara informal dan mengalir seperti percakapan biasa serta hasil data yang didapat lebih akurat. Selanjutnya ada menentukan instrumen pengambilan data. Dalam penelitian kali ini, peneliti menentukan instrumen pengambilan data dengan cara wawancara secara tertutup dan dokumentasi secara eksplisit. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tertutup dan wawancara berlangsung dengan pemilik dari Yogansa Wedding. Selama kegiatan ini berlangsung, peneliti telah menyiapkan seperangkat pertanyaan yang berdasarkan pada pedoman wawancara supaya dapat menggali lebih banyak informasi dan kegiatan lebih berlangsung secara terstruktur. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi eksplisit yang didapatkan dengan mengunjungi laman TikTok Yogansa Wedding
yang di dalamnya berisi berupa biografi dari pemilik Yogansa Wedding, foto yang memperlihatkan jumlah pengikut di aplikasi TikTok. Selanjutnya ada menentukan metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan interview khusus, yaitu wawancara langsung dengan pemilik Yogansa Wedding. Peneliti menggunakan metode interview khusus karena pemilik data primer hanya dimiliki oleh pemilik dari Yogansa Wedding. Selanjutnya ada menentukan teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah ada satu, reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada reduksi data. Data yang diperoleh dari wawancara yang diberlakukan dengan pemilik Yogansa Wedding akan dilakukan pemilihan sesuai dengan kategori yang kita perlukan atau peneliti perlukan, sehingga data yang telah tersaring mampu mempermudah penyajian data, dan data tersebut berupa pemanfaatan TikTok sebagai media promosi dari Yogansa Wedding. Yang kedua adalah penyajian data. Data yang sudah dipilih selanjutnya dibentuk menjadi sebuah paragraf simetris berisi mengenai bagaimana pemanfaatan TikTok sebagai media promosi di Yogansa Wedding, kenapa memilih TikTok sebagai media promosi, dan bagaimana cara memanfaatkannya. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Tahap terakhir yaitu terdiri atas proses pengambilan keputusan yang bersandar pada pertanyaan penelitian dan bagaimana mengungkapkan what and how dari pertemuan penelitian tersebut, sehingga data yang disajikan dapat disusun menjadi sebuah informasi mengenai pemanfaatan TikTok sebagai media promosi yang diterapkan di Yogansa Wedding. Selanjutnya ada tipe-tipe data yang digunakan oleh peneliti. Tipe data yang pertama yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. Data primer ialah suatu data yang didapatkan secara langsung dari Yogansa Wedding berupa hasil dari wawancara langsung dari pemilik Yogansa Wedding untuk mendapatkan data mengenai pemanfaatan TikTok sebagai media promosinya. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang diciptakan oleh pemilik Yogansa Wedding tersebut. Pada penelitian ini bersumber dari foto yang menunjukkan pengikut Yogansa Wedding di aplikasi TikTok sebagai penunjang penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti memaparkan hasil wawancara dengan pemilik Yogansa Wedding setelah melakukan penggunaan media sosial TikTok sebagai media promosi yang digunakan sejak dari bulan November 2020 hingga Juni 2021, yang berpengaruh positif terhadap bisnis jasa Tata Rias Yogansa Wedding hingga 40%. Sehingga karena hal tersebut pembuatan konten yang kreatif dan menarik oleh pihak Yogansa Wedding menjadi meningkat supaya makin tinggi antusias masyarakat untuk menggunakan jasa dari Yogansa Wedding. Kesimpulan yang diberikan oleh peneliti adalah berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu dalam pelaksanaannya Yogansa Wedding tetap menggunakan protokol kesehatan, sehingga para pelanggan tidak perlu khawatir untuk menggunakan jasa ini. Pemanfaatan TikTok sebagai media promosi pada Yogansa Wedding selama masa pandemi ini dengan cara mengunggah foto atau kolase foto terkait dengan hasil riasan yang asli dari Yogansa Wedding serta paket wedding dengan harga yang terjangkau dan mendapatkan potongan harga maupun bonus lainnya. Promosi menggunakan TikTok terbukti berpengaruh terhadap jasa Tata Rias Yogansa Wedding sebanyak 40%. Yang terakhir ada saran. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah dengan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha bidang jasa yang sama, maka Yogansa Wedding disarankan perlu adanya peningkatan strategi pemasarannya. Seperti contohnya tips and trick dalam tata rias pengantin dengan konsistensi waktu di waktu-waktu yang prime time. Sekian dari presentasi hasil riset jurnal kali ini, jurnal penelitian kualitatif kali ini.
Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian ya.